Di pedesaan Pulau Jeju, tinggallah seorang nenek yang bekerja sebagai penyelam. Dia mencari rumput laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia tinggal bersama cucunya yang bernama Heiji. Gadis kecil yang malang ini sudah menjadi yatim dan ditinggalkan oleh ibunya, sehingga Heiji dirawat oleh neneknya. Suatu hari, Heiji bertanya pada neneknya, manakah yang lebih luas, langit atau lautan? Nenek menjawab, lautanlah yang lebih luas. Pada malam hari, Heiji yang sedang empuk berteriak memanggil neneknya. Ia diganggu oleh Toya, babi peliharaan mereka. Nenek yang terbangun membantu mengusirnya dan kembali menidurkan Heiji. Keesokan harinya, Heiji kembali menemani nenek di laut. Saat pulang, dia digendong oleh neneknya. Lalu Heiji minta turun dan berlari ke sebuah toko alat tulis. Rupanya Heiji menginginkan sebuah krayon. Kemudian neneknya membayar krayon tersebut dengan seekor belut. Sesampainya di rumah, Heiji sangat bahagia dengan krayon barunya. Dia memamerkannya pada Toya. Heiji menggambar apapun dan dimanapun. Neneknya baru menyadari kalau Heiji memiliki bakat yang terpendam. Suatu hari, dia menggambar pamannya. Pamannya ini memiliki gigi emas. Pamannya memberikan uang 500 won agar mewarnai giginya di gambar itu. Tapi Heiji menolak karena warna emas hanya digunakan untuk menggambar rambut nenek. Setelah menemani nenek di laut, Heiji ke makam ayahnya. Heiji menceritakan krayon barunya padanya. Malam harinya, Heiji sedang asik menggambar wajah nenek. Ia belum selesai mewarnai rambut nenek. Tapi nenek menyuruhnya agar segera tidur, karena besok pagi akan ke pasar. Di pasar, Heiji meminta dibelikan sebuah gelang. Nenek meminta Heiji terus berpegangan pada bajunya selama di pasar. Namun saat nenek fokus berbelanja, dia tidak menyadari bahwa Heiji telah melepaskan pegangannya. Saat nenek menyadari Heiji tidak ada, dia pun segera melepaskan semua belanjaannya dan berlari mencari cucunya tercinta. Namun sayang, hal tersebut sia-sia. Heiji telah menghilang. 12 tahun berlalu. Di sebuah toko kosmetik, seorang gadis berambut pendek bersama seorang temannya yang sedang mengutil. Ternyata gadis rambut pendek ini adalah Heiji. Sesampainya di rumah, mereka tampak kedinginan. Listrik diputus karena tidak dibayar dan mereka juga kelaparan. Ternyata sampai sekarang hobi Heiji masih menggambar. Dia menggambar menggunakan make up milik Minhe temannya. Tiba-tiba, dua orang teman lelaki mereka datang dan mengajak mereka ke warnet. Dua lelaki itu bernama Cho dan Donghae. Mereka memaksa Minhe untuk berpura-pura menjadi wanita malam untuk menipu laki-laki belang. Tapi ia menolak karena takut. Namun dua temannya itu memaksanya dan menyakitinya. Melihat hal itu, Heiji geram dan terpaksa bersedia menggantikan Minhe. Sesampainya di motel, Heiji chat dengan Cho dan Donghae, memberitahu nomor kamarnya. Di dalam kamar, Heiji mengulur waktu dan membuka kunci pintu. Setelah berhasil mengalihkan perhatian pria itu, Heiji memberikan kabar. Lalu kedua teman laki-laki menerobos masuk. Mereka memfoto dan video lelaki itu dan mengancam akan menyebarkan ke istrinya jika tidak memberikan sejumlah uang. Lelaki itu menolak dan mencoba kabur, tapi kedua teman laki-laki menghajarnya sampai lelaki itu tidak sadarkan diri. Mereka yang panik langsung pergi dan menyuruh Heiji dan Minhe berkemas, lalu berpencar untuk menghilangkan jejak. Heiji yang tidak memiliki tempat untuk dituju, duduk di sebuah bangunan pinggir jalan. Minhe mendatanginya dan membawakannya makanan. Mereka pun makan bersama hingga tiba-tiba Minhe melihat iklan orang hilang pada kotak minumannya. Minhe mengatakan gadis yang hilang memiliki nama seperti Heiji, cuma beda marga aja. Heiji hanya menatapnya terdiam, wajahnya tampak sedih. Sementara itu, keadaan nenek saat ini sudah semakin tua. Sepulang mencari tanaman, dia menatap poster pencarian cucunya yang sudah terkelupas dan usang. Ketika di rumah, seseorang datang dan membujuk nenek menjual rumahnya yang sudah tua. Namun, nenek terus menolak dan mengusirnya. Saat di pantai,
Paman Suho meminta nenek untuk mempertimbangkan kembali mengenai penjualan rumahnya, agar nenek memiliki hunian yang lebih layak. Namun nenek takut Heiji pulang dan mencarinya di rumah itu sehingga dia menolak untuk pindah. Di laut, terlihat lumba-lumba melintas. Nenek segera berdoa penuh harap, memohon agar cucunya bisa segera kembali. Ternyata doa nenek dikabulkan. Gak lama dari itu, Paman Suho mendapatkan telepon tentang kabar bahwa Heiji telah ditemukan. Suho dan istrinya bergegas mengantarkan nenek untuk menemui Heiji. Nenek sudah sangat tidak sabar menemui cucu tercinta. Namun petugas itu ingin memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dia benar cucunya. Pemeriksaan tes DNA juga dilakukan. Nenek ditanyakan apakah benar nama ibu Heiji Pak Sohee. Dan nenek mengatakan betul itu adalah menantunya. Petugas itu menyampaikan bahwa Pak Sohee lah yang menculik Heiji, namun dia telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Waktu itu yang selamat hanya Heiji dan suaminya. Namun suami Pak Sohee menolak untuk mengasuh Heiji dan meninggalkan Heiji di panti asuhan. Pengecekan berkas pun selesai. Petugas segera menjemput Heiji. Nenek terlihat sangat tegang. Beberapa saat kemudian, Heiji dibawa masuk. Mata nenek berbinar melihat Heiji dan segera mendatanginya. Nenek pun menangis dan menyentuh wajah Heiji. Bahkan, Heiji masih memakai gelang yang dibelikan nenek di pasar. Pertemuan itu sangat mengharukan. Mereka kemudian berfoto bersama. Di rumah, semua orang bersiap membuat pesta penyambutan Heiji. Heiji mencoba membantu, namun nenek memintanya untuk masuk dan beristirahat aja. Heiji pun masuk ke kamar dan melihat krayon miliknya dulu. Ternyata Heiji masih menyimpan krayon emas yang sempat dibawanya. Dia pun mengembalikannya pada tempatnya. Nenek tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa Heiji masih mengingat krayonnya. Nenek juga mengatakan mulai saat ini mereka akan hidup bahagia bersama. Malamnya, pesta diadakan bersama. Para tetangga mereka membicarakan tentang masa kecil Heiji dan babi peliharaan mereka di masa lalu. Heiji pun masih ingat nama babinya adalah Toya. Besok harinya, nenek mengajak Heiji ke pasar untuk berbelanja baju, pakaian dalam, bahkan seragam karena Heiji akan bersekolah. Nenek sangat terharu melihat cucunya kini telah tumbuh dewasa. Setelah dari pasar, Heiji menelepon Minhe. Minhe mengabari bahwa pria yang dihajar di motel saat itu tidak meninggal. Namun pihak motel meminta ganti rugi dan mengancam akan lapor polisi. Sehingga Minhe meminta Heiji untuk tetap tinggal di sana agar tetap aman. Setelah menelepon, Heiji berjalan pulang dan ditegur ibu-ibu karena telah menginjak rumput laut. Tetapi lelaki bernama Hans membantunya. Ternyata Hans adalah teman masa kecil Heiji, namun Heiji tidak terlalu mengingatnya. Keesokan harinya, Heiji masuk sekolah. Ternyata Hans menjadi teman sekelasnya. Saat pelajaran seni, guru meminta murid-murid untuk menggambar dengan topik bebas. Guru ini bernama Lee. Dia adalah seniman terkenal. Ketika semua orang mulai menggambar, Heiji hanya diam aja. Kertasnya masih kosong. Dia ditegur oleh gurunya. Gurunya mengatakan bahwa Heiji tidak boleh pulang sebelum dia menyelesaikan gambarnya. Hari sudah sore, Heiji belum juga menggambar apapun. Gurunya menyerah dan menyuruhnya pulang aja. Saat Heiji berdiri ingin pulang, tas kecilnya yang berisi make up terjatuh. Lipstiknya terlempar keluar. Kemudian Heiji mengambilnya dan mulai mencoret di kertas. Malam harinya gurunya terkejut kalau Heiji belum juga pulang. Heiji berdiri dan berkata kalau ia sudah selesai menggambar, kemudian pergi. Terlihat Hans masih menunggunya di depan kelas. Ketika melihat hasil gambar Heiji, gurunya sangat terkejut karena hasilnya sangat bagus. Di rumah, nenek sudah menunggu Heiji dengan cemas. Syukurlah Hans mengantarnya pulang.
Nenek sudah menyiapkan makanan dan mereka berdua pun makan malam bersama. Nenek bahkan menyuapi Heiji. Nenek menunjukkan cintanya yang begitu besar pada cucunya itu. Esok harinya, sambil berolahraga, Nenek mengobrol dengan tetangganya tentang rencananya untuk menjual rumah agar bisa membeli apartemen yang lebih layak. Nenek ingin Heiji bisa lebih nyaman tinggal bersamanya. Sementara itu di sekolah, gurunya mengajak Heiji untuk bergabung dengan klub melukis karena Heiji memiliki potensi. Di rumah pun Heiji mulai mempelajari berbagai referensi lukisan. Sementara Nenek menemui makelar yang akan membeli rumahnya Nenek. Nenek sudah mantap untuk menjual rumah itu. Hari selanjutnya, di sekolah Heiji kembali belajar melukis. Gurunya memberikan beberapa trik melukis dengan memperhatikan cahaya. Saat pulang, Hans memanggil Heiji dan mengajaknya ke tempat rahasia di mana dia menyimpan kotak musik dan mendengarkan lagu bersama. Tiba-tiba, handphone Hans berbunyi. Kemudian, Heiji meminjam HP Hans dan meminjamnya untuk menelepon Minhe. Namun yang angkat telepon adalah salah satu teman laki-lakinya. Ia mengancam Heiji untuk memberikan uang pada mereka dengan menjadikan Minhe sebagai taruhannya. Setelah menutup telepon, Hans yang melihatnya merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Para tetangga melapor pada Nenek bahwa mereka melihat Heiji berperilaku dan berpakaian tidak pantas. Bahkan dia juga merokok. Meskipun begitu, Nenek tetap membela cucunya dan tidak percaya apa yang dikatakan tetangga. Heiji kembali bersekolah. Dia ditegur gurunya karena gambarnya terkesan sembrono dan mudah sekali menyerah. Gurunya juga mengatakan bahwa selama ini Nenek selalu mendatanginya dan memohon padanya untuk mengajari Heiji dan membawakannya banyak sekali bahan makanan. Maka dari itulah gurunya bersemangat mengajari Heiji. Mendengar itu, Heiji terkejut dan tidak menyangka bahwa Nenek sangat berkorban banyak untuknya. Suatu hari ada acara adat istiadat di mana semua masyarakat berdoa meminta perlindungan kepada dewa laut. Namun Heiji kabur dari acara dan berlari ke rumah. Di rumah, Heiji mencuri buku tabungan Nenek dan segera pergi ke ATM. Dia ingin menggunakan uang itu untuk membantu Minhe. Namun hatinya ragu dan akhirnya mengurungkan niatnya. Sementara di rumah, Nenek menyadari buku tabungannya hilang dan memanggil polisi. Namun, polisi tidak menemukan ada tanda-tanda penyeludupan. Saat Heiji pulang, polisi sempat bertanya dan membuatnya gugup. Kemudian ia segera masuk mengembalikan buku tabungan. Namun Paman Suho tiba-tiba mempergokinya dan seketika curiga meskipun Heiji mencoba untuk ngeles. Setelah kejadian itu, Suho mengingatkan Nenek agar dia bisa lebih waspada pada Heiji dan segera mengganti PIN rekeningnya. Nenek tidak mengerti kenapa dia harus waspada pada cucunya sendiri. Heiji yang mendengar perbincangan itu kemudian pergi untuk menenangkan dirinya di pinggir pantai dengan menghisap rokok. Tiba-tiba Nenek datang. Heiji kaget dan segera mematikan rokoknya. Tapi Nenek justru meminta rokoknya dan mereka nyebat bersama. Nenek bertanya, manakah yang lebih luas, langit atau lautan? Heiji menjawab, langit yang lebih luas. Nenek mengatakan kalau Heiji sekarang sudah dewasa dan memberitahu bahwa Heiji bisa melakukan apapun dan biarlah Nenek yang akan mengurus segalanya untuknya. Esoknya di sekolah, Heiji merenung dan bertanya pada gurunya, apakah lukisan bisa mengungkapkan perasaan apa tidak? Jelas gurunya bilang bisa. Heiji kini tergerak, ingin serius belajar melukis karena neneknya. Hari selanjutnya, Heiji pergi dengan gurunya untuk belajar melukis dengan lebih serius. Lukisannya semakin membaik. Pulangnya, dia melihat Nenek termenung. Ia mendatanginya. Nenek mengatakan dia akan menyelam, dan Heiji ingin ikut, namun Nenek melarangnya karena itu berbahaya. Pada akhirnya, Nenek luluh dengan rayuan Heiji
dan mereka pun menyelam dan menikmati indahnya laut bersama. Selanjutnya, Heiji menunjukkan hasil lukisan barunya pada gurunya. Beliau sangat terkejut karena lukisan Heiji sangat bagus, sehingga dia meminta Heiji ikut kontes melukis. Heiji terharu karena dipuji dan bersedia untuk ikut kontes tersebut. Pulang sekolah, Hans ingin bertanya sesuatu pada Heiji, namun dia ragu. Tiba-tiba, seseorang memanggil Heiji dan membuat Heiji sangat terkejut. Kemudian, ia menyuruh Hans pergi duluan dan meninggalkannya. Heiji berdua dengan pria itu. Pria itu meminta uang pada Heiji dan menyuruhnya mengambil uang neneknya. Heiji marah, namun pria itu mengancam akan mendatangi nenek jika Heiji menolak. Mendengar itu, Heiji semakin marah, namun tidak memiliki pilihan lain dan tidak kuasa menahan tangisnya. Malamnya, seperti biasa, Heiji makan bersama nenek, lalu pergi tidur. Saat nenek terlelap, Heiji menyelimuti neneknya dengan penuh cinta. Saat nenek telah terbangun, Heiji pura-pura masih tidur dan menangis. Setelah itu, paginya nenek mengantarkan Heiji ke stasiun untuk pergi mengikuti kontes melukis. Sebenarnya, nenek tidak sanggup berpisah dengan Heiji walau sehari. Di dekat tempat lomba, Heiji diam-diam menemui lelaki yang sebelumnya menemuinya dan memberikan uang. Rupanya, dia adalah ayah tiri Heiji. Di lokasi lomba, gurunya menemani Heiji dan menasehatinya agar tidak tegang. Kemudian, dia izin pergi sebentar. Sementara itu, Hans ternyata penasaran sebenarnya siapa yang ditelepon Heiji. Ia menelepon ke nomor itu dan Minhe mengangkatnya. Di lokasi lomba, waktu telah habis dan gurunya kembali untuk melihat hasil lukisan Heiji. Ia tersenyum puas. Tampaknya Heiji melukis sangat bagus. Di lukisan terdapat sebuah surat. Ternyata Heiji telah berencana pergi meninggalkan nenek dan mengakui sesuatu melalui lukisannya. Sementara itu, di rumah, Suho menemui nenek untuk menyampaikan bahwa hasil tes DNA milik nenek dan Heiji tidak cocok. Nenek menyangkalnya karena tidak mungkin itu bukan cucunya. Suho terus mencoba meyakinkan nenek karena Heiji bisa saja berpura-pura menjadi cucunya karena ingin mengambil uang nenek. Apalagi waktu itu Heiji pernah kepergok oleh Suho. Mendengar itu, nenek sangat marah dan tetap mempercayai Heiji. Suho yang sebetulnya sangat peduli pada nenek akhirnya menyerah dan mengalah dan menganggap tes DNA salah. Kini Heiji berada di jalanan dan bertemu dengan kedua teman laki-lakinya. Dia bertanya di mana Minhe. Tiba-tiba Minhe datang, namun mereka menghalanginya dan memukulnya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, polisi datang bersama Hans dan menangkap mereka. Rupanya Hans telah mengetahui semua dari Minhe. Setelah itu, Heiji dibawa ke kantor polisi dan nenek datang menjemputnya. Nenek menanyakan kepada Heiji, "Apakah benar kamu bukan cucuku?" Karena semua orang mengatakan Heiji bukanlah cucunya. Namun nenek tetap yakin kalau Heiji adalah cucunya. Heiji tidak berani menatap nenek dan hanya berkata maaf. Kemudian Heiji mengakui semuanya. Kalau Heiji yang asli sudah meninggal. Sebetulnya pada saat Heiji diculik ibunya, Heiji terus menangis meminta diantar pulang ke nenek. Namun ibunya menolak. Sebenarnya keputusan ibunya untuk membesarkan Heiji tidak didukung oleh suaminya. Mereka pun bertengkar di jalan, sehingga terlibat kecelakaan yang menewaskan Heiji dan ibunya. Saat di rumah sakit, petugas asuransi datang untuk mengklarifikasi siapa saja yang meninggal. Mengingat istri dan anak dari Hyun Chul memiliki asuransi jiwa yang bisa diklaim, hal tersebut membuat lelaki itu mempalsukan kematian anak kandungnya sendiri. Padahal yang meninggal bukanlah Inju, melainkan Heiji, anak tirinya. Inju dipaksa untuk berpura-pura menjadi Heiji, sehingga asuransi kematiannya bisa diklaim. Akhirnya nenek mendatangi tempat persemanyaman Abu Heiji.
dan nenek pun pingsan. Sedangkan Enju didakwa bersalah atas kasus pencurian dan pemerasan pria di motel. Enju mengenang dulu saat dirinya masih kecil bersama Heiji. Heiji banyak bercerita tentang keluarganya dan rumahnya. Oleh sebab itu, dia banyak mengetahui tentang kehidupan Heiji bersama neneknya. Heiji juga memberikan krayon emas yang dibawanya saat diculik kepada Enju. Setelah semua kejadian itu, nenek kembali sendirian di rumahnya dan mulai berhalusinasi mengenai Heiji, cucunya yang telah tiada. Tiba-tiba gurunya Heiji datang dan mengantarkan hasil lukisannya yang memenangkan lomba. Nenek mengabaikannya, namun berujung gurunya tetap memohon agar nenek menerimanya. Saat nenek membukanya, terlihat lukisan indah Enju yang menggambarkan nenek berenang bersama dua gadis kecil. Lukisan itu berjudul Pengakuan, yang mengartikan nenek bersama Heiji dan Enju. Melihat itu, nenek menangis terharu. Beberapa waktu kemudian, Heiji kini telah dibebaskan dari penjara. Dia menjalani hidup yang normal dan bekerja sambilan sebagai kasir. Tiba-tiba, Suho datang menemuinya. Dia meminta maaf mengganggu Enju dan memberi kabar bahwa nenek sudah menghilang selama seminggu. Sudah cukup lama rupanya nenek tinggal di panti jompo sendiri karena tidak mau merepotkan Suho. Mendengar itu, Enju sangat sedih dan memutuskan mulai mencari nenek di pasar di mana Heiji hilang saat dulu. Banyak orang tidak melihatnya, bahkan tidak peduli. Sebagian pernah melihatnya, namun dengan kasar mereka berkata bahwa nenek mungkin sudah meninggal. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Enju berhasil menemukan nenek yang tampak sangat linglung. Tubuhnya kotor dan lusuh, bahkan nenek juga sulit mengenali orang lain. Saat menatap Enju, nenek memanggilnya Heiji. Enju memutuskan untuk merawat nenek dan berperan sebagai Heiji. Suho meminta bantuan agar rumah yang dijual dikembalikan lagi. Dengan pertolongan beberapa pihak, akhirnya mereka diizinkan tinggal kembali di rumah lama nenek yang sudah dijual. Semua orang pun bekerja sama untuk memperbaiki rumah yang keadaannya terbengkalai. Setelah semua bersih, Enju membawa nenek kembali. Keadaan nenek saat ini sangatlah buruk. Kadang nenek ingat pada orang-orang di sekitarnya, namun kadang lupa. Musim dingin kini telah datang dan salju mulai turun. Enju kini hanya berdua dengan nenek dan merawatnya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Namun keadaan nenek sekarang semakin memburuk dan tidak mengingat apapun. Suatu malam, setelah mengantarkan nenek tidur, Enju menyalakan radio di dekatnya. Tiba-tiba terdengar suara rekaman nenek. Rupanya sebelum keadaan nenek memburuk, nenek sempat merekam hal-hal yang ingin disampaikannya pada Enju. Pada awal rekaman, nenek memberitahu PIN rekening